Baik, saya mulai di judul ya. Ini judulnya masih kurang jelas Husni ya. Strategi, maksudnya strategi apa? Ya, meningkatkan misalnya dalam hal ini ya. Dalam hal apa? Meningkatkan minat remaja sholat jemaah juga. Ya, apa problematikanya di sini? Itu sholat jemaah. Problematikanya ramajanya sih Pak, kayak kurang minat lebih. Ya kenapa dengan sholat jemaah? Emang harus semua orang harus sholat jemaah apa gimana? Enggak sih, lebih terfokus buat mereka tuh mau sholat berjamaah di masjid aja. Soalnya gimana Pak? Karena ini kan masjid gede ya, rata-rata yang dulunya itu mereka tuh pada rajin. Terus pas kemarin saya pulang, akhir-akhir ini mereka tuh udah pada nggak masjid lagi. Nah, itu yang saya angkat di sini Pak. Berarti remaja yang mana lagi kan? Iya. Maksudnya harus diperjelas nih gitu. Nanti bisa diperjelas di pembatasan masalah remaja yang dimaksud dari umur segini nah itu kan harus jelas ya. Bisa kemudian strategi dimasukkan kayak Ridho tadi, strategi misalnya poaknya bisa, planningnya atau apa, pengawasan atau apa gitu, atau strategi dakwah juga bisa dimasukkan ya. Nah, artinya nanti untuk setelah ini direvisi, dipertegas kembali mengenai judulnya. Misalnya strategi dakwah dalam meningkatkan partisipasi remaja untuk sholat berjamaah. Nah, studi kasusnya dipisahkan Husni. Studi kasus di Masjid Besar Merdeka Wonomulyo. Ya, jangan kemudian digabungkan dengan judul utamanya. Oke. Nah, ini juga untuk latar belakang masalah ini sangat penjelasannya minim dan juga belum sampai. Artinya belum bisa mengiringi judul ini gitu. Jadi hal-hal seperti misalnya mendirikan sholat merupakan rukun Islam yang kedua ini sebenarnya tidak perlu. Gitu. Hadis juga dalam latar belakang tidak perlu. Ayat Al-Quran juga nggak perlu ditaruh dalam latar belakang masalah ya, karena ini tidak ada masalahnya sama sekali. Akan tetapi yang harus dijelaskan dalam latar belakang masalah adalah fenomena penurunan minat sholat jemaah di kalangan remaja saat ini. Kan bisa diobservasi tuh fenomenanya bagaimana di kalangan remaja sekarang itu secara minat itu turun untuk melakukan sholat jemaah. Nah, peran penting remaja misalnya dalam kegiatan masjid. Nah, itu kan ada kaitannya karena berhubungan dengan dakwah, berhubungan dengan masjid. Nah, peran keberadaan para remaja ini untuk masjidnya seperti apa? Nah, penting kemudian dijelaskan untuk mengiringi judul yang sedang kita buat ya. Kurangnya ketertarikan remaja kepada masjid. Nah, itu juga bisa kita jelaskan, Husni. Nah, pentingnya strategi yang ya tentu yang inovatif, yang adaptif kemudian untuk bisa mengajak ataupun meningkatkan minat remaja dalam sholat berjamaah di masjid. Nah, yang terakhir ya tentu studi kasusnya sama kayak Ridho tadi, kenapa memilih masjid ini dan tujuan daripada penelitian ini kenapa harus dilakukan. Nah, unsur-unsur itu yang kiranya nanti harus dicantumkan dalam latar belakang masalah ya. Nah, untuk identifikasi masalah itu kalimatnya bukan kalimat pertanyaan Husni, tapi kalimat pernyataan. Jadi jangan bertanya mengenai permasalahan. Jadi permasalahannya sudah kita bahas di latar belakang masalah. Nah, di identifikasi masalah kita pertegas nih bahwa remaja kurang ini, remaja saat ini tidak. Jangan kemudian dipertanyakan kembali. Studi kasus masjid, tantangan apa saja yang dihadapi, efektivitas planning yang dilaksanakan. Ini sama sekali mengenai planning, mengenai optimisasi planning itu tidak ada sama sekali dibahas. Tiba-tiba diidentifikasi masalah muncul. Nah, itu yang saya maksud bahwa tidak ada ketersambungan antara harusnya ada ya.
Nah, di pembatasan masalah tadi yang saya sebutkan harus dibatasin remaja-remaja yang apa, kemudian strategi-strategi apa dalam hal ini meningkatkan jemaah, sholat jemaah apa yang dimaksud gitu. Nah, rumusan masalah juga ini masih tidak ada sangkut atau kaitannya dengan judul husniyah. Harusnya tadi saya sampaikan ke si Ridho harus ada kaitannya dengan judul. Kita membahas tentang strategi, misalnya kita ya tentu di poin pertama membahas strategi bagaimana di masjid, kemudian poin kedua dan ketiga silahkan dicari kiranya apa yang bisa mendukung. Tujuan penelitian juga itu salah total semua, manfaat juga salah total. Husni, penulisan juga belum sesuai panduan dan belum pakai Mendeley ya. Kemudian kajian pustaka baru 2, itu silakan ditambahkan. Yang Okta Saputri ini apa nih? Skripsi atau jurnal? Skripsi. Nah, harus kemudian nanti dibikin footnote-nya. Ya, Okta Saputri, misalnya judulnya apa, dari kampus mana, skripsinya tahun berapa. Ya, paling tidak tadi ada 5 poin ya, 3 skripsi dan 2 jurnal. Nah, teori, landasan teori juga tadi harus kemudian kita melihat variabel yang ada pada judul. Membahas tentang strategi, ini membahas tentang manajemen dakwah. Padahal kan tidak ada kata manajemen di dalam judul ini. Maka nanti judulnya silakan diperbaiki gitu. Ya, teori minat oke, karena ada kata minat, tapi nanti silakan dilengkapi lagi. Kemudian kerangka konseptual. Nah, jenis metodologi, jenis dan pendekatan, jenisnya apa dijelaskan dan juga dikaitkan dengan judul. Kenapa memilih kualitatif dengan judulnya seperti apa? Kenapa kualitatif dan penerapannya dengan judul seperti apa? Nah, ini sifat ini maksudnya apa? Sifat penelitian. Padahal di judul besarnya adalah jenis dan pendekatan penelitian. Tiba-tiba di subbabnya ada sifat penelitian. Kan tidak sinkron begitu Husni. Harusnya poin pertama jenis penelitian, yang kedua adalah pendekatan penelitian, bukan sifat penelitian ya. Nah, ini juga harus di bold nih, di judul besarnya harus ditebalkan ya. Misalnya jenis dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu itu harus di bold atau ditebalkan. Kemudian informan penelitian, kalau sudah ada informan tidak perlu mencantumkan sumber data primer, sumber data sekunder. Langsung masuk kepada penjelasan yang informan tadi, siapa saja yang menjadi narasumber atau orang-orang yang kita wawancarai gitu. Ya, dijelaskan satu persatu, ada 5 orang itu dijelaskan namanya siapa, jabatannya apa ya. Ketua DKM, pengurus, dan ya kalau bisa remaja harus lebih banyak daripada yang lain itu ya, karena itu yang menjadi fokus penelitian. Nah, teknik penentuan informan, tekniknya apa nanti silahkan dijelaskan. Teknik pengumpulan data juga dijelaskan dan dikaitkan dengan judul yang sedang kita bahas, keabsahan data, teknik analisis data. Nah, itu juga harus ada penjelasan mengenai judul kita, jangan hanya menjelaskan mengenai definisi-definisi gitu. Baik. Ini daftar pustakanya belum ada Husni. Ngambil dari mana semua nih kalau nggak ada daftar pustakanya? Ada pertemuan di bawah semua belum di. Oke. Harus pakai Mendeley ya. Ini belum Mendeley juga nih, sama kayak Ridho tadi. Ada